Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah sholat subuh di Masjid Darussalam, lingkungan Ampel, Kabupaten Karangasem yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pemimpin kita, panutan kita, dan tentunya kita berharap mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan pagi hari ini mungkin saya tidak terlalu membahas yang sulit-sulit, Bapak. Kita merefresh kembali ingatan kita yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahami karena sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan izinkan juga kalau seandainya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita setiap hari melaksanakan ibadah sholat yang wajib adalah 5 waktu. Ibadah sholat yang kita laksanakan itu tentu memberikan hikmah yang luar biasa bagi kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu panjang. Yang pertama, ibadah sholat adalah menumbuhkan sikap rendah hati, atau bahasa lainnya menumbuhkan sikap tidak sombong. Bapak Ibu sekalian tentu sudah paham rukun sholat setelah niat apa, Bapak Ibu? Apa, Bapak Ibu? Takbiratul ihram. Kalau kita tidak baca takbiratul ihram, maka ada yang tidak terpenuhi. Lafaz Allahu Akbar itu maknanya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kita mengakui bahwa yang maha besar hanyalah Allah. Ucapan kita ini satu bukti pengakuan di dalam ibadah sholat bahwa yang paling besar, yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Kita merendahkan diri kita dengan ucapan Allahu Akbar, bukti penghambaan kita bahwa sesungguhnya yang paling mulia, yang paling akbar, yang paling besar adalah Allah Subhanahu. Terus menjadi persoalan, menjadi pertanyaan, kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita diberikan sesuatu kelebihan menjadikan kita sombong. Contoh sederhana, ketika seseorang diberikan jabatan, bisa jadi dia sombong.
Ketika dia bertemu dengan orang yang tidak memiliki jabatan, seolah-olah dia punya pangkat, punya jabatan yang itu bisa mengarah kepada kesombongan. Padahal jabatan itu sifatnya bisa sementara, Bapak Ibu sekalian. Kayak saya misalnya pindah dari situ, pindah ke tempat yang lain lagi. Apalagi jabatan yang sifatnya temporal, yang berkala 5 tahunan, itu tidak akan bisa terus menerus. Ketika diberikan kelebihan harta, memandang orang lain yang hidupnya sederhana atau di bawah dianggap remeh. Itu juga tidak boleh. Bahkan tapi ada juga salah kaprah, Bapak Ibu sekalian. Ya, sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu coba lihat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kadang orang yang kaya itu lebih dihormati daripada orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu. Kira-kira benar nggak, Bapak Ibu? Nah, coba Bapak Ibu ketemu dengan orang kaya, kemudian ketemu dengan orang yang ahli ibadah, pasti biasanya banyak yang dihormati yang kaya gitu. Mohon maaf ini. Tapi ini tidak semuanya, tapi sering kita temukan. Saya sering berpindah-pindah tempat, Bapak Ibu. Sudah berapa kali saya berpindah tempat, itu hampir 8 kali sampai sekarang. Di 8 lokasi, yang mayoritas di Sumatera memang. Baru kali ini di Bali, Bapak Ibu. Meskipun saya rumahnya aslinya Banyuwangi, baru tugas di Bali baru ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi jabatan, harta, mungkin juga fisik, paras yang tampan, paras yang cantik bisa menimbulkan kesombongan kepada diri kita. Maka bentuk pengakuan kita di dalam ibadah sholat yang menunjukkan bahwa kita harus rendah hati, tidak sombong, salah satunya mulai ucapan kita ketika mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk gerakan apa, Bapak Ibu? Gerakan sholat yang menunjukkan bahwa kita tidak sombong adalah rukuk dan sujud. Kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu, kadang ada orang datang atau orang yang lebih tua dari kita, lebih senior, biasanya kan kita membungkukkan diri. Membungkukkan diri aja segini itu sudah menunjukkan rasa penghormatan. Apalagi kita rukuk itu kan 90 derajat itu. Berarti memang kita benar-benar kepada Allah menunjukkan penghambaan kita, penghormatan kita kepada Allah. Kemudian sujud, Bapak Ibu sekalian. Kita ini terus terang Bapak Ibu, kalau misalnya nih, mohon maaf, ada orang mencolek atau mencolek, menyentuh dahi kita atau kepala kita, pasti tersinggung ya. Betul Bapak Ibu ya? Pasti tersinggung. Karena itu sama dengan merendahkan kita. Tetapi kita dengan sadar, sejak awal kita niat sholat, kemudian kita ikuti dengan sujud kepada Allah, merendahkan serendah-rendahnya diri kita, bahwa kita ini memang orang yang lemah, kita ini orang yang rendah, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Maka apa yang akan kita harapkan? Apakah kita akan terus berlaku sombong terhadap kelebihan-kelebihan yang kita miliki? Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, disebutkan surat Al-Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah, ya Bapak Ibu, tidak menyukai orang yang memalingkan muka sesama manusia. Misalnya kita ketemu nih, tiba-tiba kita berpaling muka, berarti menunjukkan kata sombong, menunjukkan sombong. Bisa jadi sombongnya karena dipengaruhi itu tadi Bapak Ibu, dipengaruhi karena kita punya harta banyak kok. Saya ini pejabat misalnya, saya ini keturunan ningrat, itu kan bisa menunjukkan kesombongan Bapak. Kemudian
berjalan di muka bumi, wala tamshi fi ardi maraha. Kita berjalan, kita berada di muka bumi ini jangan bersikap angkuh, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Pertanyaannya kemudian Bapak Ibu, kira-kira bisa enggak orang yang ahli ilmu, ahli ibadah sombong, bisa enggak Bapak Ibu? Mungkin enggak? Kalau saya misalnya level biasa begini, paling-paling riak gitu Bapak Ibu ya, riak. Oh, saya sholat subuh di Masjid Ampel berjamaah gitu. Itu bisa jadi menimbulkan makna riak ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak bersih-bersih, bisa menimbulkan makna riak. Tapi bisa jadi karena seringnya kita beramal soleh, beramal kebaikan, menimbulkan sum'ah. Apa Bapak Ibu? Kebanggaan bahwa diri kita ini orang yang baik, diri kita ini orang yang paling banyak beramal soleh. Jadi bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kesombongan itu muncul atau diberikan ujian kepada orang yang rajin ibadah. Bisa jadi itu. Karena setan itu menggoda manusia ya bertingkat-tingkat itu. Jangan dipikir godaan setan itu bagi orang-orang yang fasik, yang berbuat maksiat, tidak. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang beramal soleh, yang rajin ibadah pun digoda oleh setan dengan tingkatan godaan yang tentu lebih tinggi. Diingatkan di dalam kitab Al-Hikam Bapak Ibu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lan yudfan la yatimu nataijuhu. Idfin wujudaka, pendemen lah kalau orang Jawa, tanamlah wujudaka, keberadaanmu, eksistensimu, fi ardil humul, di dalam tanah yang sunyi, yang sepi. Famana bata mimma lam yudfan, apa yang tertanam, apa sesuatu yang tidak tertanam, la yatimu nataiju, maka tidak sempurna hasilnya. Ini hikmahnya banyak Bapak Ibu sekalian. Hikmahnya ketika kita berbuat kebaikan, maka kita berusaha agar kebaikan itu tidak menimbulkan apa tadi? Riya, sum'ah. Kita tanam, kita berikan seolah-olah kita tidak berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, kita ingat-ingat terus, maka bisa jadi menimbulkan itu tadi, kebanggaan. Kita tanam. Karena sesuatu yang sifatnya kebaikan itu, ya kita upayakan jangan sampai pahalanya hilang gara-gara kita riya. Tapi ada juga Bapak Ibu sekalian, tergantung niatnya. Misalnya Bapak Ibu, saya contohkan begini. Orang beramal soleh dengan menyedekahkan misalnya uang ke masjid, ya, ternyata di masjid diumumkan, ada Bapak Ibu ya, itu tidak serta-merta itu menunjukkan riya Bapak Ibu sekalian, ya, tergantung orang yang beramal tadi. Bisa riya, bisa juga tidak. Kalau riya, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami. Yang tidak bagaimana? Yang tidak, yang pertama, ya Bapak Ibu, memberikan motivasi, semangat kepada yang lain untuk tergerak beramal soleh, bersedekah. Yang kedua, sekarang itu Bapak Ibu butuh namanya transparansi. Meskipun masjid, meskipun yayasan, butuh namanya transparansi keuangan. Misalnya nih ada masuk 500 juta nggak diumumkan itu. Misalnya mohon maaf ini disalahgunakan, masyarakat nggak tahu juga ya. Iya. Makanya ada yang menggunakan hamba Allah misalnya 100 juta gitu kan. Kan bisa mengontrol masyarakat. Sekarang memang butuh namanya kontrol sosial, itu penting. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, karena masih ada 3 ini, kelamaan Bapak Ibu ngantuk.
Apalagi suasananya ini habis hujan deras. Biasanya kalau hujan deras ini ya kadang ngantuk itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya Bapak Ibu saya yakin hafal. Sudah familiar di antara kita semua. Di Al-Ankabut 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang kita ambilnya yang paling mudah, innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Jadi sholat, Bapak Ibu, kalau kita menjalankan dengan benar akan mampu mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Di antaranya tadi kalau kita hubungkan dengan yang pertama, sombong misalnya. Kita mau sombong, ingat loh, saya sholat tadi ini benar-benar menghambakan diri kepada Allah, meyakini bahwa yang patut sombong itu hanya Allah. Ngapain saya harus sombong? Kan begitu Bapak Ibu. Kemudian menjadi pertanyaan aneh juga ketika orang sholatnya rajin, tapi mohon maaf ini, karena saya juga banyak di dunia birokrasi Bapak Ibu. Kenapa orang masih ada juga yang menilep uangnya negara? Bapak Ibu kalau lihat tiap hari itu kan di berita masih ada orang yang ketangkap KPK kan? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada juga kan? Padahal bisa jadi mereka juga menjalankan ibadah sholat. Ya. Harusnya tidak seperti itu kan? Kalau menjadi pejabat, dia menjalankan ibadah sholat, maka berusaha semaksimal mungkin menjaga amanah, memimpin dengan baik dan tidak mengambil harta yang bukan miliknya dari kantong. Kemudian juga bisa terjadi Bapak Ibu sekalian, rajin sholat jadi pedagang ternyata berbuat curang. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Contoh sederhana Bapak Ibu sekalian. Contoh yang paling sering kita temukan ini Bapak Ibu. Ada pedagang, kita ada pembeli nawar. Bu, saya ini harganya berapa Bu? Baju ini Bapak Ibu 100.000 Pak. Nah, kita sebagai pembeli kan nawar Bapak Ibu ya, betul ya? Rasanya itu kan, apalagi kalau mohon maaf ibu-ibu, kalau nggak nawar itu rasanya kayak ada yang kurang gitu kalau ke pasar itu. Padahal kalau ke mall nggak ada yang pernah nawar itu. Herannya kan itu, ke mall itu kan para pemilik modal besar itu nggak pernah kita nawar itu, malah nyari diskon. Ya, diskon 70%, tapi Bapak Ibu tahu nggak? Diskon 70% itu harga di atasnya sudah dinaikkan dulu itu. Dinaikkan dulu baru di diskonkan gitu ya. Tapi kenapa ketika kita belanja ke pasar-pasar tradisional masih nawar kan? Masih nawar Bapak Ibu. Ya, kadang ada juga Bapak Ibu yang misalnya ini mohon maaf, ketika orang baru datang nggak tahu tiba-tiba dikasih harga yang tinggi. Ada juga yang perilaku kayak gitu ada. Tapi yang saya sebutkan tadi misalnya nawar harga 100 kita tawar. Bu, janganlah 100. Berapa Pak? 80.000 lah. Apa? Misalnya pembelinya dengan gampang ngomong gini Bapak. Nggak bisa Pak, modalnya nggak cukup itu. Nggak nyampe modalnya, nggak dapat untung saya. Padahal tahu nggak Bapak Ibu, belinya 70.000. Kalau berarti kan sudah bohong kan? Sudah bohong. Akan lebih selamat ketika dijawab begini, Pak, mohon maaf belum bisa kalau di harga 80.000. Itu lebih selamat daripada harus berbohong. Itu belum sampai modalnya aja belum bisa. Padahal harganya hanya 70.000.
Nah, itu sederhana Bapak Ibu, tetapi bisa menjadi perhatian bagi kita agar kita ketika berdagang itu menerapkan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Rasulullah. Di antaranya apa? Jujur. Termasuk ketika ada aib cacat di barang itu. Ya kita harus sampaikan, meskipun itu jarang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan prinsip dagang yang baik, jujur, insya Allah rezeki akan semakin melimpah. Karena sumber rezeki yang paling banyak adalah dengan cara berdagang loh Bapak Ibu. Kalau kami pegawai itu gajinya ya segitu-segitu itu. Kalau pedagang enggak, pedagang bisa ketika untung naiknya bisa lebih tinggi. Kalau pegawai tiba-tiba punya gajinya naik langsung tinggi, pertanyaan itu dari mana kira-kira dapatnya? Karena apa? Bisa diukur Bapak Ibu sekalian. Pegawai negeri itu bisa diukur, jelas aturannya jelas, ya tidak, memang betul tidak turun tidak naik itu, tapi ya segitu. Tapi kan Bapak Ibu ya bisa diukur itu tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah bagaimana mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa hikmahnya Bapak? Ini berkaitan dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, gerakan sholat subuh berjamaah. Di antaranya apa Bapak Ibu sekalian? Di antaranya adalah membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan, membangun ukhuwah Islamiyah menjadi semakin kuat. Berjamaah otomatis dalam satu kegiatan itu tidak hanya satu orang. Ini banyak ini Bapak Ibu, 100 lebih ya? Nah, lebih, apalagi dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini walaupun tertutup tirai, jamaahnya penuh ini Bapak Ibu. Di mana-mana kalau pengajian atau apa itu biasanya yang penuh ibu-ibu gitu. Jadi dengan kegiatan sholat berjamaah akan menumbuhkan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, ukhuwah Islamiyah menjadi semakin kuat. Pasti itu kita rasakan Bapak Ibu sekalian. Saya datang ke sini, saya tidak langsung berarti saya kenal dengan lingkungan masyarakat Ampel. Kan begitu. Jadi menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan. Ketika ada di antara kita yang memerlukan bantuan, mengalami kesusahan, maka dengan kebersamaan itu kita sesama muslim bisa saling membantu. Coba di antara kita misalnya tidak saling mengenal, tidak ikatan kekeluargaannya tidak kuat, maka ketika ada persoalan, permasalahan, yang lain tidak bisa membantu. Akan terasa berat kalau kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai masalah, tidak ada seorang pun yang membersamai kita. Berat kan Bapak Ibu? Berat. Karena saya alami Bapak Ibu. Misalnya ini saya merantau sendirian di Sumatera, tidak punya saudara. Kebetulan misalnya, mohon maaf, ketika istri tidak ikut, meskipun istri saya selalu ikut. Ketika dalam waktu tertentu, misalnya saya sendirian di sana, nggak ada saudara, ya, nggak ada kerabat, yang ada adalah sesama muslim berjamaah, yang itu yang bisa membantu saya ketika dalam keadaan susah. Itu salah satu contoh konkret Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kalau saya lihat di Karangasem ini kebersamaannya, ukhuwah Islamiyahnya sangat kuat. Ya, sangat kuat Bapak Ibu. Ya karena saya mohon maaf karena sudah keliling-keliling tempat saya tahu. Jadi termasuk kategori di Karangasem ini kebersamaannya itu sangat kuat. Di dalam sebuah hadis yang bisa kita lihat di kitab kecil Arba'in Bapak Ibu sekalian, disebutkan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah
Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhi. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kerabid dunya. Barang siapa yang melapangkan, menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dia, kesulitan dia di akhirat. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa ya memudahkan kesulitan orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Apa Bapak Ibu? Barang siapa satara, satir apa? Penutup. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib, kejelekan seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah. Maka ketika kita mengetahui kejelekan kawan kita, saudara kita, jangan diumbar. Sedapat mungkin disembunyikan. Ya, kita sendiri aja Bapak Ibu sekalian, kita ngerasani ketika kejelekan kita diungkap oleh kawan kita, itu tentu sangat malu toh. Sangat malu Bapak Ibu. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kalau kita mengungkap ini kejelekan, mohon maaf ini dengan Pak Yai Syahid, Pak Ustaz Syahid, saya sampaikan kejelekan dengan Pak Ustaz, mungkin yang tahu hanya Pak Ustaz toh. Tapi ketika Bapak Ibu menyebutkan kejelekan itu di medsos, media sosial, berapa orang yang mengetahui tentang kejelekan yang kita sampaikan di media sosial, apalagi di publik. Maksudnya media sosialnya publik, bukan privat ya. Kalau ini yang muda-muda mungkin paham maksudnya. Kalau itu diumbar di media sosial, maka berapa jumlah orang yang mengikuti kita, itulah yang membaca apa yang kita tulis di dalam medsos itu, kalau tidak diprivasi. Maka sangat berbahaya sekarang Bapak Ibu sekalian. Meskipun kelihatannya gampang kita lihat HP ini, gini-giniin, tapi kalau kita salah memahami dan salah mengontrol diri, bisa jadi senam jari kita di handphone itu menimbulkan permasalahan yang luar biasa. Dampaknya itu luar biasa. Kalau orang tidak terima, bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan, bisa penghinaan dan lain sebagainya. Maka kita harus berhati-hati bermedsos Bapak. Saya ini medsos ada semua Bapak Ibu. FB ada, TikTok ada, Instagram ada, WA ada, tapi nggak aktif. Jadi punya hanya untuk kepentingan kantor gitu. Karena kalau kita di kantor itu punya tanggung jawab, kewajiban untuk mempublish semua kegiatan yang kita lakukan. Ya, ini bukan riya, karena memang kebutuhan sekarang seperti itu. Apalagi kita di dunia serba teknologi sekarang, kalau kita tidak melek teknologi, tertinggal ini Bapak Ibu, tertinggal. Kemudian tadi disampaikan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudara. Di akhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mungkin berkaitan dengan tempat tugas saya. Bapak Ibu, Pengadilan Agama Karangasem sudah berupaya secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya pelayanannya adalah melalui elektronik. Kalau berperkara secara elektronik itu menjadikan sangat murah sekali Bapak Ibu. Sangat murah sekali. Kenapa? Karena berbasis teknologi. Yang dulunya misalnya sekian jutaan, sekarang hanya ratusan misalnya. Ya. Itu salah satu bentuk pelayanan kami. Yang kedua, tidak ada namanya
istilahnya pembedaan, diskriminasi, kemudian pungli, kemudian apa lagi? Ya, gratifikasi dan lain sebagainya. Saya jamin tidak ada. Kalau ada, Bapak Ibu laporkan. Laporkan saja. Itu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat Karangasem. Jadi entah Bapak Ibu kenal tidak kenal datang ke pengadilan, itu perlakuannya sama. Begitu juga sebaliknya, misalnya saya kenal dengan Pak Sahid. Pak Sahid menyampaikan saya, Pak ini ngajak, perlakuannya sama. Perlakuannya sama. Perlakuannya tidak akan dibedakan Bapak Ibu. Kenal tidak kenal, perlakuannya adalah sama. Dan harapannya apa Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan masyarakat Karangasem bisa terus meningkatkan keakrabannya, persaudaraannya, ukhuwah Islamiyahnya menjadi semakin kuat, sehingga ketika menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, itu bisa dilalui secara berjamaah. Dan usahanya juga harus keras, harus kuat. Kalau seandainya ini gerakan ini kemudian melahirkan gerakan pemberdayaan ekonomi umat, maka akan menjadi dampaknya menjadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Nanti diobrolinlah dengan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh muslim di Kabupaten Karangasem bagaimana cara melakukan pemberdayaan umat di wilayah Karangasem. Karena ini jamaahnya banyak, apalagi tadi disampaikan kalau seandainya tidak ada hujan atau tidak ada musim bisa lebih dari ini. Kalau ini menjadi satu kekuatan yang kuat, maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, masyarakat muslim Karangasem tumbuh menjadi sangat kuat. No success without great effort. Tidak ada kesuksesan tanpa ada usaha yang besar. Kita harus berupaya. Misalnya zakat, pemberdayaan zakat secara produktif. Itu akan sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang tidak punya modal dikasih modal, dibimbing dengan cara baik. Yang awalnya dia itu mustahik zakat kemudian berubah menjadi muzaki, itu menjadi suatu prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan subuh kali ini memberikan manfaat khususnya kepada pribadi saya dan juga memberikan kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, mohon dimaafkan. Mungkin tutur kata saya yang kurang sopan juga mohon dimaklumi Bapak Ibu, karena mungkin saya kurang memahami tata bahasa atau apa istilahnya kebiasaan atau tradisi yang ada di Karangasem. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.